يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita tentang teori dasar ilmu nahwu yang insya Allah dalam kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang bab mustathna. Namun sebelum lebih jauh kita mengurai tentang masalah ini, marilah kita membaca Al-Fatihah bersama-sama dengan sebuah harapan agar Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Kita sekarang masuk tentang bab mustathna. Gitu ya. Babul istithna biasanya begitu, pakai masdarnya. Kalau ini namanya perkecualian. Ya. Ketika kita membahas tentang bab istitsna itu, maka ada 3 komponen yang kemudian harus diperhatikan. Ada unsur yang namanya mustathna minhu. Ada unsur adatul istitsna. Ada unsur mustathna. Saya contohkan. Ja'a al-qawmu illa Muhammadan. Al-qawmu di sini adalah mustathna minhu. Illa di sini adalah adatul istitsna. Ini adalah mustathnanya. Begitu. Ya. Yang sedang kita bahas di sini. Apa mustathna itu? Mustathna itu adalah isim yang dibaca nasab yang jatuh setelah adatul istitsna ini. Ini namanya adatul istitsna. Isim dibaca nasab yang jatuh setelah adatul istitsna. Ini dibaca nasab. Ya. Jadi kita masuk dalam kawasan ini, secara umum babnya adalah babul istitsna, bab tentang perkecualian. Kalau seandainya kita berbicara tentang bab istitsna, maka di situ itu ada yang namanya mustathna minhu, ada yang disebut sebagai mustathna, ada yang adatul istitsna, ada yang disebut sebagai mustathna. Kalau seandainya dicontohkan, itu akan berbunyi Ja'a al-qawmu illa Muhammadan. Al-qawmu di sini adalah mustathna minhu. Ya, kelompok besar di mana mustathna itu sebenarnya merupakan bagian dari ini. Ini sebenarnya merupakan bagian dari al-qawm. Akan tetapi secara hukum itu berbeda. Kalau al-qawmu itu dihukumi Ja'a, yang dikecualikan itu adalah Muhammad. Muhammad itu adalah merupakan bagian dari al-qawmu sebenarnya. Akan tetapi hukum ja'anya, hukum kedatangannya itu tidak sama. Al-qawmu secara umum kecuali Muhammad itu datang, tapi Muhammad tidak datang. Itu seperti itu. Ja'a al-qawmu illa Muhammadan. Al-qawmu disebut sebagai mustathna minhu. Ya, sesuatu atau kelompok besar di mana mustathna itu adalah merupakan dari kelompok itu. Adatul istitsna di sini illa
kemudian ada mustatsna, yang dikecualikan. Ini, yang dikecualikan hukumnya. Ya, yang dikecualikan hukumnya. Itu begitu. Ja'a al-qaumu illa Muhammadan. Al-qaumu sebagai mustatsna minhu, illanya sebagai adatul istitsna, kemudian Muhammadannya sebagai mustatsna. Itu semacam itu. Kemudian selanjutnya, dalam konteks pembahasan tentang istitsna ini, tentang mustatsna ini, maka penting untuk kemudian ditegaskan tentang pembagian kalam yang ini nanti berdampak pada hukum i'rabnya. Ya. Jadi, kalam dalam bab mustatsna itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai kalam tam, sempurna. Ada yang disebut sebagai kalam nakis, ini kurang. Ya. Nah, kalam tam ini nanti dibagi dua. Ada yang disebut sebagai mujab, ada yang disebut sebagai manfi. Kalau ini pasti manfi, nggak ada yang mujab. Seperti itu. Apa maksudnya kalam tam itu? Kalam tam itu maksudnya adalah kalam di mana mustatsna minhunya itu disebutkan. Mustatsna dan mustatsna minhunya secara lengkap itu disebutkan. Jadi kalau seandainya ini disebut sebagai kalam tam. Ja'al qaumu illa Muhammadan. Ini kalamnya kalam tam ini. Kenapa kok kalam tam? Karena di samping ada mustatsna minhu, mustatsnanya juga disebutkan. Mustatsna dan mustatsna minhunya disebutkan. Yang dikecualikan dan kelompok besar di mana Muhammadan di sini dikecualikan darinya, itu adalah juga disebutkan. Mustatsna minhu, yaitu jatuh sebelum adatul istitsna. Kalau mustatsna itu jatuh sesudah adatul istitsna. Itu semuanya disebutkan. Ketika dua-duanya disebutkan, ya, itu maka disebut sebagai kalam tam, sempurna. Ada kalam tam, ada kalam manfi. Manfi itu apa? Kurang. Maksudnya apa? Mustatsna minhunya tidak disebutkan. Misalnya, ma ja'a illa Muhammadun, ma ja'a illa Muhammadun. Tidak datang kecuali siapa Muhammad. Nah, misalnya begitu. Di sini tidak ada al-qaumu. Ini tidak ada. Apa kalam tam itu? Kalam tam itu adalah kalam di mana mustatsna dan mustatsna minhunya disebutkan secara lengkap. Kalam nakis itu apa? Kalam yang mana, di mana mustatsna minhunya tidak disebutkan. Ini, mustatsna minhunya. Ya, mustatsna minhunya itu tidak disebutkan. Yang disebutkan hanya mustatsnanya saja. Gitu. Ya, saya ulangi lagi. Dalam kajian tentang bab istitsna, kalam itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai kalam tam, ada yang disebut sebagai kalam nakis. Apa kalam tam itu? Ada terjemahannya sendiri. Kalam nakis itu ada terjemahan sendiri. Apa yang dimaksud dengan kalam tam itu? Kalam tam adalah kalam di mana mustatsna minhu dan mustatsnanya secara langsung semuanya itu disebutkan. Itu tam, sempurna. Apa kalam nakis itu? Kalam nakis itu adalah kalam di mana mustatsna minhunya tidak disebutkan. Yang disebutkan hanya mustatsnanya saja. Ada kalam tam, ada kalam nakis. Itu semacam itu. Kalam tam itu sendiri dibagi menjadi dua. Ada yang mujab. Mujab itu maksudnya positif karena tidak didahului oleh nafi. Kalau manfi itu didahului oleh nafi, berarti negatif dia. Mujab itu positif. Ya, positif. Kalau manfi itu negatif. Didahului oleh nafi. Ini adalah positif. Ja'a al-qaumu illa Muhammadan. Ya. Ini di samping kalamnya kalam tam karena di sini mustatsna minhu dan mustatsnanya disebutkan, disebut juga kalam mujab karena di sini tidak didahului oleh nafi. Contohnya yang tam manfi bagaimana? Ini contohnya tam manfi. Ma jaa ya al-qaumu ma jaa al-qaumu illa Muhammadan misalnya. Begitu. Pak diperhatikan itu. Ya, ini. Ja'al qaumu illa Muhammadan. Disebut sebagai kalam tam karena di samping mustatsna minhu dan mustatsnanya itu disebutkan semuanya.
disebut sebagai mujab lebih disebabkan karena di sini tidak ada nafinya. Ini tidak ada nafi ini, nggak ada. Gitu ya. Contohnya yang tam manfi bagaimana? Ini tam. Disebutkan. Tapi karena didahului oleh ma di sini, maka ini disebut sebagai kalam tam yang manfi. Itu begitu. Ya. Jadi positif itu maksudnya tidak didahului oleh nafi, negatif itu maksudnya adalah karena didahului oleh nafi. Maja'a, tidaklah datang siapa al-qaumu illa Muhammadan. Tidaklah datang. Kalau ini datang, ini tidak. Ya, diperhatikan itu. Ada kalam tam yang mujab, ada kalam tam yang manfi. Ya. Kalau ini mesti manfi. Maja'a illa Muhammadun. Ya, ini di sini kalau al-qaumu sebagai mustatsna tidak disebutkan, di sini ada manfi. Ini nakis berarti ini manfi. Nakis yang manfi. Itu semacam itu. Karena tidak ada pilihan lain kecuali itu. Ya. Pembagian kalam yang seperti ini berdampak kepada bagaimana hukum i'rab yang jatuh setelah adatul istitsna. Jadi kalau seandainya ini dilanjutkan pada hukum i'rab, kalau seandainya realitasnya kalamnya itu adalah tam dan mujab, maka di sini disebut hukumnya adalah mansubun alal istitsna'i. Wajib dibaca nasab karena dia menjadi mustatsna. Ya. Kalau seandainya kalamnya itu adalah kalam tam dan manfi, maka dia punya hukum memungkinkan disebut dibaca mansubun alal istitsna'i, misalnya alal istitsna'i, dan memungkinkan juga dianggap sebagai badal. Kalau ini ala hasabil awamili, ya, sesuai dengan tuntutan amil. Ulangi lagi. Pembagian kalam dalam bab istitsna, di mana kalam itu dibagi menjadi dua. Ada tam, sempurna. Sempurna itu maksudnya adalah baik mustatsna minhu atau mustatsnanya disebutkan. Dan nakis mustatsna minhunya tidak disebutkan. Yang tam ini dibagi menjadi dua. Ada tam yang mujab, ada tam yang manfi. Ya, tam mujab itu apa? Di samping sempurna baik mustatsna minhu maupun mustatsnanya disebutkan, mujab itu maksudnya tidak didahului oleh nafi. Kalau manfi itu didahului oleh nafi, begitu. Ya, ketika kemudian kalamnya itu kalam tam mujab, maka secara hukum i'rab dia harus mansubun alal istitsna'i. Maka ini kalau seandainya dicontohkan akan menjadi ya jaa al-qaumu illa Muhammadan. Tidak ada bacaan lain untuk Muhammad kecuali mansubun. Dibaca nasab di sini. Tapi kalau seandainya kemudian di sini diberi ma, sehingga kalamnya menjadi kalam tam manfi, maka memungkinkan untuk majaa al-qaumu illa Muhammadan. Memungkinkan begini, dibaca nasab mansubun. Ya, memungkinkan juga di sini majaa al-qaumu illa Muhammadun dengan dibaca rafa karena ini dijadikan sebagai badal dari mubdal minhu berupa al-qaumu di sini, mubdal minhu yang menjadi fa'il. Majaa tidaklah datang siapa al-qaumu kaum illa Muhammadan kecuali rupanya Muhammad. Misalnya begitu. Ya. Maka Muhammadun di sini memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai badal, memungkinkan dibaca nasab menjadi mustatsna di sini biasa. Ya, itu semacam itu. Kalau seandainya kalamnya itu kalam nakis, itu ala hasabil awamili. Ala hasabil awamili itu maksudnya sesuai dengan tuntutan amil. Kalau amilnya menuntut untuk dibaca rofa, ya dibaca rofa. Kalau seandainya amilnya menuntut untuk kemudian dibaca nasab, ya dibaca nasab. Contohnya, misalnya, ya, ma jaa illa Muhammadun. Amilnya adalah jaa. Jaa ini merupakan fi'il maklum. Fi'il maklum itu membutuhkan fa'il. Sampai sebelum jaa ini nggak ada lain, sebelum illa nggak ada lain yang kemudian mampu menjadi makmul ya dari fi'il maklum ini.
Akhirnya mana yang menjadi makmulnya? Yang menjadi makmulnya adalah yang jatuh setelah illah, yang kemudian kita sebut sebagai mustatsna atau yang dikecualikan. Itu yang posisinya di sini ala hasabil awamili, sehingga ditentukan sebagai fa'il. Ya, saya contohkan yang menjadi nasab, tapi juga karena tuntutan amil. Ma darabtu, tidaklah memukul siapa saya, illa Muhammadan, kecuali pada Muhammad. Muhammad di sini, kecuali akan Muhammad. Muhammad di sini menjadi maf'ul bih dari daraba yang merupakan fi'il muta'addi. Daraba sebagai fi'il maklum sudah diberi fa'il berupa tu di sini. Ini fa'ilnya ini. Ini fa'il. Ya. Sebagai daraba fi'il muta'addi belum diberi maf'ul bih. Yang jatuh adalah setelah illah. Illah yang jatuh setelah illah inilah yang kemudian dijadikan sebagai maf'ulun bihi. Bukan jadi mustatsna di sini. Itu semacam itu, ya. Jadi saya ulangi lagi, kalam dalam bahasa Arab dalam bab mustatsna itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai kalam tam, ada yang disebut sebagai kalam nakis. Pembagian kalam tam dan kalam nakis ini berdampak nanti pada hukum i'rab. Ya. Tam itu apa? Tam itu adalah kalam di mana mustatsna dan mustatsna minhunya secara lengkap disebutkan. Nakis itu apa? Mustatsna minhunya tidak disebutkan. Ini contohnya, seperti yang tadi. Kalam tam itu sendiri ada dua. Ada yang mujab, ada yang manfi. Mujab itu positif, manfi itu negatif. Kenapa kok disebut sebagai mujab? Karena tidak didahului oleh nafi. Kenapa kok disebut sebagai manfi? Karena didahului oleh manfi. Variasi ini, itu pada akhirnya berdampak pada hukum i'rab. Kalau seandainya realitasnya, kalamnya itu adalah kalam tam dan mujab, maka dia tidak ada kemungkinan lain kecuali harus dibaca nasab alal istitsna. Ya, dibaca nasab karena dia menjadi mustatsna. Ja'a al-qaumu illa Muhammadan. Oleh sebab itu kita harus ngerti tam atau nakis. Ini tam ini. Kenapa? Karena baik mustatsna minhu maupun mustatsnanya disebutkan dalam kalimat ini. Ya, ini adalah mujab. Kenapa? Karena tidak didahului oleh nafi. Nggak ada ma-nya di sini. Nggak ada nafi di sini. Diawali oleh nggak ada itu. Ketika realitasnya seperti itu, maka ini disebut sebagai kalam tam mujab. Tam mujab. Karena tam mujab, maka di sini harus mansubun alal istitsna'i. Mansubun alal istitsna'i. Maka Muhammadan di sini tidak ada pilihan lain kecuali harus dibaca nasab sebagai mustatsna. Tapi kalau seandainya kalamnya tam dan manfi, maka memungkinkan untuk kemudian dihukumi mansubun alal istitsna'i, misalnya ja'a ma ja'a al-qaumu illa Muhammadan. Di sini kalamnya tam, ya. Karena di sini mustatsna minhu dan mustatsnanya disebutkan, tapi manfi di sini. Kenapa? Karena didahului oleh nafi, ya kan? Ketika kalam tam manfi, ini tam manfi ini tamun dan manfiyun. Maka memungkinkan untuk kemudian dibaca nasab menjadi ma ja'a al-qaumu illa Muhammadan, tapi memungkinkan dijadikan sebagai badal ma ja'a al-qaumu illa Muhammadun, Muhammadan, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadun. Kalau Muhammadan di sini dijadikan sebagai mustatsna, kalau Muhammadun di sini dijadikan sebagai badal dari al-qaumu. Itu semacam itu. Ada juga yang masuk dalam kategori kalam nakis. Kalam nakis itu mesti manfi. Lah ini ala hasabil awamili, sesuai dengan tuntutan amil. Ketika amil menuntut rofa, maka dibaca rofa yang jatuh setelah illah itu. Kalau seandainya amilnya menuntut untuk dibaca nasab, maka dibaca nasab. Contohnya yang dibaca rofa adalah ma ja'a illa Muhammadun. Muhammadun di sini adalah dibaca rofa. Kenapa? Karena dituntut oleh amil ja'a, di mana amil ja'a merupakan fi'il maklum butuh fa'il. Ma ja'a ma darabtu illa Muhammadan. Muhammadan di sini dibaca nasab bukan karena dia menjadi mustatsna, tapi karena menjadi maf'ul bih. Kenapa? Karena amilnya adalah daraba merupakan fi'il muta'addi dan belum diberi maf'ulun bihi. Ma darabtu illa Muhammadan. Itu semacam itu. Ya. Kemudian selanjutnya tentang adatul istitsna. Adatul istitsna itu banyak, ya. Tentang adatul istitsna sekarang. Tuh. Adatul istitsna itu banyak. Alat untuk mengecualikan itu banyak. Ya. Ada yang masuk illah. Ya.
ada yang masuk ghairu dan siwa. Ya. Kalau nanti ini bisa dibaca suwa, bisa dibaca sawa, tapi yang terkenal ini ghairu dan siwa. Jadi kalau di dalam jurmiyah ghairu, siwa, suwan, sawa itu adalah pengembangan dari ini bisa dibaca banyak, begitu. Tapi asalnya itu adalah siwa, dan yang terkenal yang kita baca adalah siwa, ghairu dan siwa. Kemudian ada khala, ada, dan hasya. Ya. Adat istitsna illa itu pasti dianggap sebagai huruf. Ghairu dan siwa itu dianggap sebagai kalimat isim. Khala, ada, dan hasya memungkinkan untuk kemudian dianggap sebagai huruf jar, harful jarri, memungkinkan untuk dianggap sebagai fi'il. Itu semacam itu. Petanya begitu. Jadi, adat istitsna itu ada yang berkategori huruf, ada yang berkategori isim, ada yang berkategori huruf jar, ada yang berkategori fi'il. Itu begitu. Illa, ghairu, siwa, kemudian khala, ada, hasya, itu skemanya seperti ini. Ada yang berkategori huruf, ada yang berkategori isim, ada yang berkategori huruf jar. Ya, dua ini berkategori, bisa dianggap sebagai huruf jar, bisa dianggap sebagai fi'il. Ya, itu semacam itu. Yang kita bahas tadi adalah illa. Ini tidak ada masalah karena huruf. Ya. Ini contohnya adalah Ja'a Muhammadun. Ya. Ja'a al-qaumu illa Muhammadan. Contohnya, Ja'a al-qaumu illa Muhammadan. Ini berkategori huruf. Bukan huruf jar, huruf gitu aja. Ya, huruf istitsna. Gitu ya. Lah, ketika kemudian yang namanya adatul istitsna berkategori isim, maka dia berposisi ya nanti sebagai mudhaf. Ya, itu seperti itu. Kemudian dimudhafkan langsung kepada mustathnanya. Hukum istitsna itu diberikan kepada ghairu dan siwa yang merupakan kalimat isim. Contoh. Ya. Ja'a al-qaumu ghaira Muhammadin. Ghaira Muhammadin. Kenapa di sini kok dibaca ghaira? Iya, dibaca ghaira di sini karena kebetulan ini masuk dalam adatul istitsna yang isim sehingga dia berposisi sebagai mudhaf. Dia secara hukum i'rab itu dibebani hukumnya mustatsna dalam konteks ja'a al-qaumu illa Muhammadan. Apa di sini? Nasab. Kenapa kok nasab di sini? Karena kebetulan kalamnya ini adalah kalam tam mujab. Ya. Kalau seandainya misalnya di sini itu misalnya kalamnya kalam nakis saya contohkan, maka menjadi jaa misalnya ghairu Muhammadin. Jaa ghairu Muhammadin. Misalnya ghairu Muhammadin. Ya, ma jaa ghairu Muhammadin. Tidaklah datang siapa selain Muhammad. Misalnya begitu. Majaa. Kenapa? Karena kalamnya di kalam nakis. Kalam nakis itu sesuai ala hasabil awamili. Amil ini menuntut untuk kemudian yang jatuh sesudahnya untuk kemudian dijadikan sebagai fa'il. Ini sama persis dengan majaa illa Muhammadun. Hukum i'rab ini diberikan kepada ini. Ya, hukumnya i'rab, hukum i'rab ini diberikan gini. Dibaca nasab di sini, ini diberikan ke sini untuk mustathnanya sendiri itu dijadikan sebagai mudhafun ilaihi. Ini mudhaf. Demikian juga dengan siwa. Ya. Saya ulangi lagi. Khusus untuk ghairu dan siwa itu adalah berkategori isim. Ya. Secara i'rab dia dibebani hukum i'rab dari mustathnanya. Ya. Ketika mustathnanya, misalnya dengan illa itu dibaca rofa, maka rofaknya diberikan kepada ghairu dan siwa. Kalau seandainya hukum mustathnanya yang jatuh setelah illa itu kemudian dibaca rofa, ya dibaca nasab, ya nasabnya dibebankan ke sini.
Ja'a al-qaumu illa Muhammadan. Kalau seandainya illa itu kemudian dirubah menjadi ghairu, akan menjadi ja'a al-qaumu ghaira Muhammadin. Kenapa kok ghaira? Karena Muhammadan di sini adalah mansubun alal istitsna'i. Hukum i'rab dari Muhammadan ini diberikan kepada ghaira ini, kemudian Muhammadan itu sendiri dalam konteks ini menjadi mudhafun ilaihi, ini dijadikan sebagai mudhaf. Itu semacam itu. Kemudian selanjutnya adalah tentang khala dan ada dan hasya. Ini berdimensi bisa jadi huruf jar, bisa jadi berupa kalimat fi'il. Itu semacam itu. Ya. Jadi, kalau seandainya ja'a misalnya al-qaumu khala atau ada. Ini memungkinkan dibaca zaidan. Ya. Memungkinkan juga dibaca zaidin. Ja'a al-qaumu khala zaidin. Kalau dibaca zaidin berarti menganggap khala sebagai harful jarri. Ya kan? Kalau seandainya dibaca zaidan menganggap khala itu adalah sebagai fiil. Di sini kemudian fa'ilnya mustatir huwa, kembalinya kepada ba'dul qaumi misalnya. Zaidan di sini dijadikan sebagai maf'ulun bihi. Saya ulangi lagi. Maf'ulun bihi. Secara umum wacana begini. Untuk khala, ada, dan hasya memungkinkan dianggap sebagai huruf jar. Kalau dianggap sebagai huruf jar, maka yang jatuh sesudahnya, mustathnanya itu, yang dikecualikan itu, langsung dibaca jar. Ja'a al-qaumu khala zaidin. Ya sudah, selesai. Tapi memungkinkan juga dianggap fi'il. Kalau seandainya dianggap fi'il, maka zaidan di sini dibaca nasab atas nama maf'ul bih. Itu semacam itu. Ya, diperhatikan. Atas namanya maf'ul bih, bukan atas nama mustathna. Secara umum begitu. Meskipun saya nanti akan saya lanjutkan penjelasannya, begitu ya. Begitu. Jadi khala, ada, dan hasya itu memungkinkan dianggap sebagai huruf jar, memungkinkan dianggap sebagai fi'il. Kalau dianggap huruf jar, ya langsung dijarkan. Khala zaidin, susunan jar majrur. Kalau dianggap fi'il berarti khala zaidan itu adalah jumlah fi'liyah. Zaidan di sini dijadikan sebagai maf'ulun bihi dari khala. Fa'ilnya khala berupa huwa yang tersimpan yang kembalinya kepada ba'dul qaumi. Itu semacam itu. Ya. Secara umum begitu. Kemudian khala, ada, dan hasya ini dipastikan ini adalah fi'il kalau seandainya di plus ma. Jadi kalau seandainya sebelumnya itu ada ma, misalnya seperti contoh ja'a al-qaumu, misalnya al-qaumu ma'ada. Ada ma ini, ma-nya ini namanya masdariyah. Maka ini pasti dianggap sebagai kalimat fi'il. Tidak ada kemungkinan lagi sebagai huruf sudah ketika dimasuki oleh ma. Karena demikian yang jatuh sesudahnya itu pasti dibaca nasab. Ma'ada Muhammadan. Pasti nasab di sini sebagai maf'ulun bihi. Itu seperti itu. Ya. Jadi khala, ada, dan hasya itu memungkinkan dianggap sebagai huruf jar, memungkinkan dianggap sebagai fi'il. Kalau dianggap sebagai fi'il maka yang jatuh sesudahnya dibaca nasab karena menjadi maf'ul bih. Kalau dianggap sebagai huruf jar, yang jatuh sesudahnya langsung dihukumi majrur karena dimasuki oleh huruf jar. Lah, khala, ada, dan hasya ini yang memiliki kemungkinan ada yang disebut sebagai ada yang memungkinkan dianggap huruf jar, memungkinkan dianggap fi'il itu kalau seandainya tidak ada ma. Kalau seandainya ada ma, dipastikan itu adalah kalimat fi'il, maka yang jatuh sesudahnya itu pasti dibaca nasab atas nama maf'ulun bihi. Itu semacam itu. Ya. Tentang khala, ada, dan hasya, ini dalam buku baru saya, ini saya uraikan, ya, bahwa sebenarnya penjelasan dari para ulama tentang khala, ada, dan hasya yang di situ dianggap sebagai kalimat fi'il itu agak berat, agak memaksakan diri, sepertinya begitu. Itulah yang saya temukan di dalam penjelasan yang ditawarkan oleh misalnya Jami'ud Durus Al-Arabiyah. Jami'ud Durus Al-Arabiyah dengan mengutip misalnya pendapatnya Imam Soban Al-Ashmuni, yang mana Imam Soban Al-Ashmuni itu juga mengutip dari pendapatnya Imam Farra, itu mengatakan bahwa ya sudah,
Kalau seandainya kemudian khala dan ada dan hasya itu kemudian dijadikan sebagai kalimat fi'il, ya langsung saja. Ya, yang jatuh sesudahnya itu adalah tetap disebut sebagai mustathna. Khala, ada, dan hasya yang kita anggap sebagai atau yang dianggap sebagai fi'il itu disebut sebagai fi'lun la fa'ila lahu wa la maf'ula lahu. Ada istilah begitu. Fi'il yang tidak memiliki fa'il dan tidak memiliki maf'ul bih. Fi'lun, fi'il la fa'ila lahu wa la maf'ula lahu. Ini yang bagus penjelasannya menurut saya. Fi'il yang tidak memiliki maf'ul bih, fi'il yang tidak memiliki fa'il, dan juga tidak memiliki maf'ul bih. Sehingga kalau seandainya misalnya ada penjelasan, misalnya ja'al qaumu ma'ada atau ada Zaidan, Zaidan itu jadi mustathna. Tidak jadi maf'ul bih. Karena ada khala dan hasya itu kalau seandainya kemudian dianggap sebagai fi'il, sebagaimana fi'il biasa, itu agak ruwet. Apa ruwetnya Ustadz? Karena khala, ada, dan hasya ini tidak bisa dimasuki oleh dhamir. Ya, ini kalau dimasuki alif tathniyah bagaimana? Kalau seandainya dimasuki wawu jamak bagaimana? Kalau seandainya dimasuki dhamir rafa' mutaharrik bagaimana? Itu tidak bisa ini. Tidak bisa ini. Jadi selama-lamanya ini kalau seandainya dianggap fi'il, itu pasti menyimpan dhamir huwa. Huwa inilah yang menjadi ruwet. Marji'ud dhamirnya, kembalinya dhamir huwa inilah yang kemudian oleh para ulama, pembahasan ini dianggap sebagai pembahasan yang ruwet. Karena ruwet, maka yang pas itu menurut saya, dan itu mengalir menurut saya, ketika ada klasifikasi dalam konteks ini, ketika disebut sebagai fi'il, itu adalah fi'il yang la fa'ila lahu wa la maf'ula lahu, sehingga yang jatuh sesudahnya ini langsung disebut sebagai mustathna, bukan disebut sebagai maf'ulun bihi, bukan ini. Karena kalau seandainya dianggap sebagai maf'ulun bihi, itu repot. Di sini menyimpan dhamir huwa, karena di sini fi'ilnya mufrad, kembalinya ke sini nggak bisa. Karena al-qaumi ini jamak, sehingga ngomong ba'dul qaumi. Ini yang menjadikan repot. Marji'ud dhamirnya menjadi agak berat, gitu ya. Inilah yang kemudian kalau saya pribadi itu memiliki pandangan sebagaimana yang ditawarkan oleh Imam Saban al-Ashmuni dan Imam Farra itu, yang mengatakan bahwa khala, ada, hasya ketika kemudian dianggap sebagai kalimat fi'il, itu adalah fi'il yang la fa'ila lahu wa la maf'ula lahu. Fi'il yang tidak memiliki fa'il, berarti di situ tidak ada dhamir hiya, huwa yang tersimpan, ya, wala maf'ula lahu yang jatuh sesudahnya itu, atau bukan berkedudukan sebagai maf'ul bih, akan tetapi langsung ditentukan sebagai mustathna. Itu seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang bab mustathna. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.